sebuah penyelesaian di grup atau penyisihan grup ini, yaitu Keong Racun dengan menempatkan pemain-pemain Sriwijaya, salah satu tim yang cukup baik performa dalam permainan dan juga ini dia wajah-wajah pemain Sriwijaya awal babak yang pertama ini. Manakah posisi kedua tim yang sebentar lagi dalam bertanding laga pertama? Ini dia, kita saksikan kembali penonton mengalihkan perhatian ke lapangan di mana satu tim Keong Racun memberikan, kita saksikan tali persaudaraan di sana dan juga berjabat tangan. Itu dia menanti kembali apa yang diharapkan nantinya dengan koin toss. Di mana ke posisi awal babak yang pertama dari kedua tim ini? Jauh. Kapten. Selamat sore Kapten. Hari ini kita main 25 menit kali 2 ya. Ingin rekan-rekannya main yang bagus, ada pertanyaan tanya ke wasit. Langsung aja ya. Uang 500 gambar Garuda. Gambar Garuda. Bola. Tempat ya? Tempat sini. Oke, main. Kembali ke wasit di sana. 1, 2, 3, peluit panjang. Itu dia. Babak yang pertama, selamat menyaksikan dalam lanjutan laga Liga Targam Desa Banyu Biru di sore kali ini antara Sriwijaya berhadapan dengan Keong Racun. Sudah dapat kita saksikan kembali penonton. Kami sebagai komentator kembali menemani Anda dalam pertandingan partai-partai dalam lanjutan laga Liga Targam Desa Banyu Biru. India Sriwijaya yang lebih awal dalam partai pertama menghadapi satu tim Keong Racun, di mana peluang yang mencoba membuka dalam peluang kembali menciptakan satu tekanan. Handsball yang terjadi kita saksikan dari Sriwijaya tadi masih gagal pemain-pemain yang mencoba membuka di menit awal ini dalam permainan, membuka dalam serangan, gagalnya dengan handsball pelanggaran hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Keong Racun mencoba di tengah, dia ambil bola kembali oleh tim Sriwijaya, menekan menit awal. Hampir saja kita saksikan satu peluang ya. Lagi-lagi gagalnya pemain Keong Racun tadi menutup ruang. Ada sebuah kembali bola yang sedikit kurang sempurna dalam lini pertahanan Keong Racun tadi. Oleh sedikit tadi merangsek masuk yang gagalnya itu bisa diantisipasi. Untung saja sedikit masih melebar dari gawang Cikmon. Ini dia Cikmon menjaga gawang yang masih dengan begitu baik tadi. Lemparkan bola dia ke depan, berikan kepada Arila Salosa. Angkat ke belakang, ada Adi Etosa, masih gagal mencoba permainan yang dicoba lagi dari tim Sriwijaya. Ini dia kembali Adi Ciam yang mencoba tarik mundur kembali bola, berikan pada Adi tadi. Masih dengan gampang kembali mencoba di sana peluang-peluang. Masih menanti kembali di mana Sriwijaya dalam melakukan tekanan. Kita saksikan di sana dengan permainan yang cukup baik. Itu dia membuka dalam ruang kembali. Masih gagal kembali bola yang keluar meninggalkan lapan permainan nomor 9 ada di sana yang mencoba, ada Akbar. Akbar menempatkan kembali dengan pemainnya. Ini dia tekanan yang mencoba dari kanan lagi. Ada seorang Johan. Apakah bisa Johan yang ditutup dengan begitu baik dengan pemain yang ada Wahyu tadi, pemain dari tim Keong Racun ini. Hanya menghasilkan kembali satu peluang yang mencoba di sana dari permainan kita saksikan kali ini. Masih menghasilkan terangan penjuru. Ini dia Johan akan lakukan tim Sriwijaya yang mencoba dengan headingnya. Masih sedikit melebar dari gawang seorang William. Hanya menghasilkan tendangan goal kick saja kita saksikan kali ini. Baik penonton, menit waktu yang sudah berjalan kita saksikan di mana dua tim yang cukup baik dalam permainan. Yang Keong Racun kali ini mencoba membuka peluang. Apakah bisa? Ya pun jebret. Lagi-lagi apa yang terjadi, Sriwijaya tim dengan kekuatan yang cukup baik di lapangan, di mana Keong Racun yang mampu kembali lagi-lagi memberikan ancaman. Kita saksikan di sana. Baik penonton, ini dia serangan kembali mencoba kita saksikan dari tim. Ini dia dari Sriwijaya masih menanti duel di sana dari lini pertahanan, terus mencoba merangsek dengan pemain nomor 2 kita saksikan. Ini dia mencoba menahan dalam serangan saudara Anam, hanya menghasilkan penjuru. Mencoba lagi, ada poin 10, ada Fahmi. Oh, gol Fahmi. Itu dia tendangan yang sangat sulit buat penjaga gawang. Kita saksikan seorang William yang mencoba mempertahankan menit awal ini, di mana sebuah tendangan keras dari saudara Fahmi tadi lakukan gimana tendangan langsung yang sekaligus merobek gawang Keong Racun. Berubah skor dengan 1-0 keunggulan sementara Sriwijaya.
Itu dia menit awal dan mencoba kembali Kiong Racun dalam tendangan yang masih sangat jauh. Itu dia kembali mencobanya menghasilkan dengan gawang saja. Baik penonton, ini dia kembali peluangnya Sriwijaya. Ke tengah lagi, umpan dalam kerjasama. Kita saksikan di sana. Masih buang saja oleh Anam. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Mencoba lagi ada Johan. Merebut bola dengan pemain Keong. Ada Fahmi. Ini dia pemain yang sudah mencetak tadi. Lagi-lagi Adrian cukup memberikan umpannya dari kiri. Terjadi lagi-lagi hampir saja. Satu peluang yang mencoba memberikan ancaman pada gawang dari Kiong Racun ini. Ada peluang masih kita saksikan. Ini dia dalam sepak pojok. Masih menanti satu tim yaitu Sriwijaya yang akan mengambil ancaman di sana. Masih menanti dia sudah lakukan. Yang mencoba kembali membuka ruang masih bisa ditutup oleh pemain dari Kiong Racun. Coba alirkan bola ke depan. Kiong Racun mengimbangkan dalam permainan serangan baliknya. Ini dia masih kandas dan coba lagi dengan pemain nomor punggung 4. Angkat bola, kontrol dengan dada. Cukup baik Sriwijaya. Ada Fahmi. Masih cukup mudah kembali Fahmi. Tarik mundur lagi bola dalam penguasaan pemain-pemain dari tim Sriwijaya. Ini dia serangan yang mencoba di sana. Bongkar dan lagi-lagi memindahkan dalam serangan dari sisi kanan pada Fahmi ke tengah dia kepada Johan. Masih Johan dorong dia berbahaya. Jebret! Gol! Kembali membuka dengan 2-0. Baik, suara Wawan tadi kembali memberikan ancaman sekaligus membawa 2-0 di papan skor. Itu dia yang terjadi. Kita saksikan apa dalam permainan penutup dari satu tim yaitu Kiong Racun dan juga Sriwijaya. Goblok. Kita saksikan hampir saja. Lagi-lagi dalam tekanan. Tendangan penjuru saja. Ini dia kembali sebuah peluang lagi. Mencoba Kiong Racun dengan serangan pertama. Ke kanan, apakah mampu berkecil ketertinggalan saya? Masih gagal. Bola tadi yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Mencoba di sana dorong bola kembali ke depan Johan. Apakah bisa? Sangat disayangkan terjadinya kesalahan dalam umpan kerjasama. Balik lagi Kiong Racun. Masih ada menit waktu yang bisa dikatakan ini dia menit-menit akhir nantinya. Hati-hati Kiong Racun akan melakukan kembali serangan di sana. Lepas kembali dalam kewalan berbahaya. Gagal pemain dari Sriwijaya untuk kembali memberikan satu peluang yang sedikit berikan ancaman lagi. Ini dia Kiong Racun kandas serangan masih mampu nomor satu shooting dan ini dia kembali peluang Kiong Racun. Berbalik kali ini memberikan ancaman lagi. Masih gagal dengan mudah di mana tercover dengan pemain Sriwijaya. Ada Johan pemain tengah yang langsung dorong bola dia mencari depannya. Skill yang sangat baik kita saksikan. Ini dia saudara pemain nomor 5 Wawan tadi mencoba memberikan kembali gerakan dengan kaki kanannya tadi, memberikan apa yang dilakukan dalam ancaman sayang masih sedikit melebar. Hanya gagal kembali satu peluangnya Kiong Racun yang mencoba kembali. Sayang itu dia gagal tadi untuk bisa menarik sedikit bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja untuk Sriwijaya FC. Masih menanti kembali dengan pemain belakang. Ini dia. Kita saksikan nomor punggung 21 dan Nizar tadi. Peluangnya sangat cantik. Akbar belum bisa menyelesaikan. Di mana umpan yang memanjakan dari rekannya belum bisa dalam sentuhan kaki Akbar. Gagal untuk kembali memperbesar kedudukan dari tim Sriwijaya. Ini dia hanya menghasilkan kembali serangan gawang saja, mencoba mengembangkan kembali apa yang diharapkan Kiong Racun ini dalam laga. Ini dia satu peluangnya masih kandas, sebuah tekanan dia masih banyak sebagai kembali nantinya dalam sebuah pelatih tim. Itu dia kesalahan terjadi dari Kiong Racun ini. Bola yang keluar kembali meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan kembali satu peluang dari tim yaitu Sriwijaya. Masih menanti dia di sana. Dalam satu peluang yang kita saksikan Sriwijaya. Ini dia masih menanti menonton satu peluang yang sangat berarti bagi Sriwijaya untuk menambah kembali pundi-pundi sekaligus membawa satu tim sebagai juara grup nantinya. Jump saja.
masih bisa diselamatkan. Kita saksikan dari pemain yaitu Keong Racun. Ada peluang kembali penonton, kita saksikan, dan juga selamat datang buat penonton yang baru saja masuk dalam menyaksikan laga lanjutan di sore kali ini, di mana laga pertama ini dia partai pertama maksud kami, Keong Racun yang berhadapan dengan Sriwijaya. Skor sementara Sriwijaya unggul 2-0. Keong Racun yang masih terus melakukan tekanan-tekanan untuk bisa memperkecil ketertinggalan yang masih gagal. Baik juga partai kedua laga Super Big Man nantinya, dua tim yang harus masih ada peluang lolos kedua tim nantinya. Itu dia buat penonton yang tidak kalah hebatnya, kita saksikan di partai kedua antara Tunas Muda FC yang akan berhadapan dengan Blackguard, dan dua tim masih memiliki poin yang cukup baik untuk partai kedua dalam mengejar nantinya satu grup yang bisa dikatakan cukup sama pengumpulan poinnya. Laga akhirlah yang membuat kembali tim-tim dia satu grup nantinya di partai kedua ini untuk bisa memaksakan dalam kemenangan sekaligus membawa satu tim menjadi juara atau runner up juara grup, dan juga siapakah yang lebih cepat lolos di grup nanti di partai kedua. Itulah hitung-hitungan dalam posisi dan juga poin yang dikumpulkan partai kedua nanti. Jangan Anda lewatkan partai kedua sebentar lagi, laga yang bisa dikatakan laga hidup mati kedua tim. Baik penonton, sebelum kita masih menanti partai kedua ini, dia partai yang cukup baik juga kita saksikan, yaitu Keong Racun berhadapan dengan Sriwijaya. Kita saksikan, ini dia peluangnya yang mencoba di sana, masih menanti. Ada peluang, haruskah kembali kita saksikan sekaligus pergantian penjaga gawang di mana wing keluar masuk Mama Lemon. Kita saksikan satu tim yaitu dari Keong Racun mengeluarkan satu penjaga gawangnya, saudara Wings, digantikan maksud kami seorang Mama Lemon yang kembali sebagai penjaga gawang Keong Racun ini. Hanya menghasilkan tendangan penjuru kembali, kita saksikan di sana. Mencoba kembali satu tim memberikan ancaman, masih sedikit melebar dari gawang Mama Lemon. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja Keong Racun. Ini dia menit waktu yang sudah berjalan partai yang pertama, bisa dikatakan kembali buat penonton dalam menyaksikan ini laga sambil menanti kita untuk partai kedua nanti. Mungkin penonton sudah tahu untuk laga pertama ini karena tidak menuntut sudah, di mana tim Keong Racun apabila menang walaupun 100-0 tidak masuk ke 32 besar karena kegagalan di 2 kali pertandingan, yang membuat itu dia Keong Racun harus bisa juga menjaga gengsi melawan satu tim besar di grup ini. Mampukah? Itu dia hitung-hitungan dari seorang pelatih jaga gengsi Keong Racun dalam laga sambil kita menanti partai kedua laga hidup mati nantinya, dua tim satu grup. Siapakah yang lebih cepat memenangkan maka lolos ke 32 besar di partai kedua nanti antara Blackguard dan Tunas Muda, poin yang sama di partai kedua. Itulah dalam pertandingan kali ini penonton yang kita dapat saksikan lanjutan di Liga Tarkam Desa Banyu Biru. Ini partai sambil kita menanti partai laga gengsi di partai pertama. Ini dia di mana Sriwijaya yang sudah memenangkan cukup baik, dia menjaga apa yang diharapkan sebagai tim besar, di mana Keong Racun mengimbangi dalam permainan yang masih gagal dengan 2-0. Ini dia sebuah peluang yang kembali mencoba Sriwijaya, berikan pada Fahmi, masih Fahmi. Mama Lemon melihat jajalannya bergoyang sendiri. Apa yang terjadi? Kita saksikan saking kerasnya dalam ancaman, di mana Fahmi tadi syuting kaki kirinya. Itu yang membuat Mama Lemon jaga gawang baru yang lagi-lagi harus melihat dan tidak lagi-lagi percaya dia dengan tendangan keras. Fahmi merobek dengan 3-0. Siapkan yang keempat lagi. Kita saksikan di mana 3-0 Sriwijaya unggul sementara dengan Keong Racun. Dan juga di mana papan skor untuk mempersiapkan kembali nantinya di mana nomor 4 itu dia nantinya untuk bisa lagi-lagi menambah pundi-pundi gol di sana. Siapin nomor 4 Les. Kita saksikan menghasilkan tendangan gawang. Ini dia kembali menekan. Ini dia berbalik lagi dalam ancaman. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja untuk tim Keong Racun. Masih menanti di sana satu peluangnya yang coba kembali diharapkan. Dan juga kita tahu bagaimanakah dalam pemain-pemain Keong Racun kali ini tidak membawa, di mana tim pelatihnya yaitu Guntur Yong dan juga seorang Agus Cuplik. Biasanya 2 official yang menemani, kali ini hanya anak asuhnya sendiri yang ada di band. Tidak ada kembali harapan mungkin dalam target di laga akhir, itu dia membuat kembali tim pelatih yang tidak bisa hadir. Baik juga satu tim yang tetap memberikan apa yang diharapkan sebuah turnamen tetap hadir. Itu dia yang patut kita tahu, di mana junjung tinggi tetap sportivitas yang kita harapkan dalam lanjutan Liga Tarkam.
Walaupun apa hasil di laga akhir, itu dia tetap menjunjung kita sportif. Itu dia yang kita harapkan dalam Liga Tarkam, baik di Desa Banyu Biru khususnya dan juga nantinya dalam liga-liga selanjutnya musim depan. Dengan terus kami ingatkan sportivitas yang kita dapat harapkan. Kembali bola dalam kuasaan di mana penjaga gawang yang mencoba keluar dari sarangnya tadi dari tim Sriwijaya, yang mencoba kembali mengamankan dalam bola serangan pemain Kiang Racun. Dan mungkin masih bola menyentuh garis lapangan permainan tadi dalam melakukan dan ke dalam dari Sriwijaya, gagalnya ambil alih kembali dari tim lawan yaitu Kiang Racun. Dalam kesalahan tadi di mana Sriwijaya melakukan dengan satu pemain nomor 9 Akbar Sadi gagal. Ini dia berbalik bola dalam penguasaan Kiang Racun, tendangan salto. Masih bisa diamankan bola. Kali ini berbalik ada Johan. Sriwijaya Johan mencoba dengan peluang. Oh, hampir saja. Masih bisa ditutup kembali ruang dari pemain Kiang Racun. Umpan sedikit kembali ke kiri dia. Oh, kembali mengalirkan satu peluang. Kandas lagi-lagi pemain Kiang Racun, terlalu jauh tadi umpan yang diberikan. Membuat gagalnya kembali mencoba Sriwijaya. Satu tekanan. Sayang itu dia kembali bola yang terlalu cepat kembali keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke gawang saja. Tendangan gawang Kiang Racun, menit yang sudah berjalan di babak yang pertama. Apa hasil di papan skor 3-0 sementara keunggulan Sriwijaya. Ini dia mampukah kembali menambah pundi-pundi dan juga gol yang diharapkan lebih besar untuk membawa satu tim sebagai juara grup nantinya. Dari grup ini kita saksikan Sriwijaya yang terus mengandalkan dalam serangannya. Coba disapu atau dihalau saja bola kembali keluar, tidak mengambil resiko tadi palang pintu pertahanan Kiang Racun. Ini dia hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Ada Pani, dia satu pemain dia sudah memberikan di mana pencetak gol pertama, pengawal, pembuka istimewa, sekaligus diikuti dengan rekan-rekannya menyambut dengan gol kembali kedua dan ketiga. Itu dia membuat nyamannya Sriwijaya. Satu tekanan kembali mencoba alirkan bola dari Johan, masih Johan. Coba dibayang-bayangi pemain Kiang Racun, masih mampu dia untuk menutup kembali peluang di sana. Ada Fahmi lagi, dengan tenang dia Fahmi, pindahkan bola ke kanan Nizar, berikan pada Johan, masih Johan ke tengah, coba berikan kembali satu serangan dia, yang mencoba dari Johan lagi dari sisi kanan. Tahu coba bayang-bayangi di sana pemain-pemain yang ada khususnya pressing ketat dari tim Kiang Racun ada 6. Gagal dia, berbalik kali ini masih Kiang Racun membuka dalam peluang dari lini tengah. Apa yang diharapkan? Satu strategi. Oh, terlalu lama, terjemput bola tercuri tadi oleh pemain dari Sriwijaya. Dorong bola dia, Johan gagal. Terjadi kesalahan. Ana membuka dalam peluangnya, masih diambil oleh Pani ke kiri. Coba dalam serangan pemain dari tim Sriwijaya. Ada Pani, masih Fahmi coba gocek pemain dari Sriwijaya. Cukup baik dia melewati pemain-pemain Kiang Racun. Shooting dan mencari rekan kembali yang masih gagal pemain dari Sriwijaya. Kembali membawa dalam harapan untuk bisa memperbesar kembali kedudukan. Ini dia yang menghasilkan tendangan ke dalam saja dari tim Kiang Racun. Menit waktu yang sudah berjalan di babak yang pertama ini tertinggal dengan 3-0 satu tim yaitu Kiang Racun. Bagaimanakah yang diharapkan? Ini dia tendangan ke dalam, lagi-lagi gagal Kiang Racun. Serangan yang mencoba di sana dan itu dia kembali Wawan lagi dalam tendangan serasnya yang mencoba memberikan tambahan gol di Sriwijaya. 4-0 dalam menit yang cukup baik kita saksikan dari tim yang masih gagal untuk bisa memaksakan dalam kekuatan. Apa yang diharapkan dengan Sriwijaya cukup baik dia membuat menit-menit kali ini dengan 4-0 saja kepada tim Kiang Racun. Apakah kita tahu masih menanti menit yang sudah berjalan, kapankah dengan satu tim nantinya untuk bisa kembali memperkecil ketertinggalan khususnya Kiang Racun ini. Ini dia satu peluang kembali mencoba di sana, mengincar kembali dalam serangan lagi-lagi di mana tim Sriwijaya kita tahu walaupun 4-0 di papan skor, tapi terus memberikan lagi-lagi ancaman. Apa yang diharapkan untuk sebuah penutup dari penyelesaian atau laga terakhir ini. Dan peluang hampir saja untuk bisa diamankan. Lagi-lagi mencoba dari satu tim dan sekaligus tendangan menyentuh tangan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Baik penonton, satu peluang kali ini kita saksikan sebelum kita menanti partai kedua. Ini dia partai yang bisa dikatakan mungkin
dalam tambahan partai kita tonton. Walaupun apapun hasilnya, itu dia buat Keong Racun. Walaupun menang berapa sudah skor yang diharapkan Keong, tapi tidak mampu untuk membawa timnya lolos 32 besar. Maka dari itu, satu tim yang masih mengincar dalam kemenangan, khususnya Sriwijaya, sebagai menempatkan timnya juara grup nantinya. Itulah yang diharapkan dengan gol-gol yang lebih banyak. Kita saksikan Sriwijaya. Dan partai kedua, itu dia nantinya. Kita saksikan laga hidup mati bagi kedua tim, baik Black Garden maupun Tunas Muda, karena poin yang bisa dikatakan sedikit sama. Apabila kegagalan, kesalahan, maka fatal dengan satu tim nantinya. Apabila kemenangan yang diharapkan, maka membawa satu tim lebih cepat lolos ke 32 besar. Itulah partai yang kedua nanti yang kita masih menanti. Mana partai pertama yang lebih awal, ini dia pertandingan yang bisa dikatakan hasil dalam penentuan, khususnya satu tim Sriwijaya, dan juga dalam hasil yang tidak menentukan juga satu tim, yaitu Keong Racun. Apapun hasilnya, masih gagal dia untuk lolos ke 32 besar. Baik penonton, ini dia kembali satu peluang mencoba lagi-lagi. Kita saksikan satu tim, yaitu Sriwijaya, mencoba memberikan tekanan lewat pemain nomor punggung 5. Berikan pada Johan, coba dengan tenang kembali Mama Lemon, jaga gawang, lemparkan bola ke depan dan panjang mengakhiri babak pertama. Itulah dia waktu normal yang sudah dibunyikan dari seorang Bapak Wasit yang memimpin pertandingan partai atau babak pertama, di mana keunggulan Sriwijaya dengan 4-0 menit babak pertama ini. Utara. Baik, peluit panjang akan segera dibunyikan. Selamat menyaksikan kembali babak yang kedua antara Keong Racun berhadapan dengan Sriwijaya, partai yang pertama. Baik, itu dia peluit panjang sudah dibunyikan dari seorang Bapak Wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kembali kita saksikan babak yang kedua. Ini kembali kita saksikan Fahmi yang coba mengalirkan, di mana bola tadi menempatkan di pemain sayap. Balik lagi ke Fahmi, Sriwijaya. Ini dia 1-2 yang mencoba terus dikawal dengan permainan dan coba membayang-bayangi pemain-pemain dari tim Keong Racun. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sriwijaya akan mengambil ancang-ancang dia di sana. Kita saksikan bola yang masih keluar kembali. Balik lagi bola dalam penguasaan pemain Keong Racun, Anam. Hanya mudah kembali bola keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Ganti ya. Lama kawan awak. Oh, tergantung kan. Iya. Ada Fahmi masih dalam penguasaan bola. Kita saksikan coba menekan dia, masih Fahmi dari kaki kiri coba angkat bola dan pergantian dua pemain sekaligus dari tim, yaitu Sriwijaya, di mana keluarnya Johan dan Akbar. Dia tarik keluar kali. Kita saksikan kembali menyimpan pemain-pemain di bench dan masuk kembali dengan pemain cadangannya, yaitu Ambing dan Airul nomor 5 dan 4. Itulah yang dicoba dalam penyegaran dan juga mungkin strategi yang diharapkan kemenangan dengan keunggulan yang begitu besar 4-0 ini membuat pelatih kembali harus menyimpan pemain-pemain intinya, mungkin akan diturunkan di babak selanjutnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ada gol kembali membuka lagi di menit awal babak yang kedua. Itu dia membuat Sriwijaya anak gawang ganti papan skor 5 Sriwijaya. Baik, itu dia kita saksikan di mana 5-0 kembali. Rupa-rupanya Sriwijaya unggul. Ini dia tendangan lagi, kita saksikan ada Ambing pemain yang mau masuk. Ini dia mencoba di sana, satu tekanan, ada Inul masih gagal dia, tarik lagi bola dalam penguasaan pemain yang ada khususnya dari tim Keong Racun. Ada Fahmi lagi menjemput bola Sriwijaya yang masih gagal. Kita saksikan bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini satu peluang dari Sriwijaya, masih menanti serangan-serangan Keong Racun yang belum ada untuk bisa dimanfaatkan memperkecil ketertinggalan menit yang sudah berjalan babak yang kedua. Malah menambah menit awal menjadi kegagalan satu tim, yaitu Keong Racun memperbesar kedudukan. Ini dia Sriwijaya. Ada Fahmi lagi, masih Fahmi membuka apa yang diharapkan. Fahmi angkat bola melihat Inul yang sendirian, masih berdiri bebas dan sayang bolanya yang lebih cepat tadi keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini
dalam laga yang mencoba kembali dari tim. Kandas lagi-lagi Kiong Racun. Masih cukup nyaman mencoba pemain yang ada usulnya Sriwijaya. Ini dia mencoba menekan, berikan pada Fahmi, duel. Lagi-lagi dapat diamankan Kiong Racun, lebih sabar, coba tarik mundur lagi bola, mengatur permainan, angkat ke depan, ke anda serangan. Ini dia balik pemain yang mencoba penguasaan dalam bola dari Sriwijaya, kanan dia dari pemain nomor punggung 7. Ini dia menekan kembali. Kita saksikan ada siapa? Ada Saudara Pink. Masih gagal Pink tadi dalam melakukan serangannya. Mencoba kembali dari Kiong Racun. Tekanan dilakukan. Anda sekali pemain ada Akbar di sana. Kita saksikan palang pintu pertahanan yang mencoba dari tim yaitu Sriwijaya. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan dari Kiong Racun. Baik, satu peluang yang sangat manis berarti buat Kiong Racun, mampukah? Itu dia, masih gagal lagi. Kandasnya satu serangan yang mencoba Sriwijaya. Mampatkan kembali bola di sana dalam tekanan. Sebuah peluang masih gagal. Satu pemain Sriwijaya lagi-lagi gagal. Satu peluang yang mencoba perebutan di lini tengah. Ini dia coba dari sisi kiri lagi membongkar dalam permainan Sriwijaya cukup baik. Kita saksikan terus melakukan serangan sayap pelanggaran yang terjadi tadi. Coba hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan di sana dari tim Kiong Racun. Setelah pelanggaran yang dilakukan dari Fahmi tadi, mencoba ada harapan dari Kiong Racun untuk melakukan tendangan bebas untuk bisa kembali membawa dalam serangan, membongkar dan sekaligus mengembangkan permainan. Ini dia masih menantinya dari tim Kiong Racun. Apakah bisa? Gagal sudah kembali bola yang keluar. Pergantian pemain. Sriwijaya keluar Ivan dan masuk Pendi nomor punggung 12. Pergantian yang dicoba terus. 3 pemain sudah di lapangan menit awal yang membuat kembali penyegaran di lapangan Sriwijaya. Dan pemain yang ada kita saksikan mencoba kembali masuknya dengan pemain di bangku cadangan. Penyegaran yang diharapkan dan juga mungkin di mana strategi dari tim yang cukup baik ini yaitu Sriwijaya menambah dalam kekuatan lagi. Lepas bola panjang, itu dia berarti bertanda bola yang sudah lolos merobek kembali gawang. Kita saksikan menambah kembali pundi gol yaitu 6-0 unggul untuk Sriwijaya. Baik, bagaimanakah dalam pertandingan di partai pertama 6-0 sementara, baru sementara itu dia dari Sriwijaya yang unggul. Bagaimanakah dengan permainan dari tim yaitu Pendi yang sudah masuk tadi menggantikan rekannya? Baik, benar, ini dia kembali mencoba mengatur lagi dalam posisi yang diharapkan dari satu tim Kiong Racun. Masih gagal dia. Bagaimanakah peluangnya? Pendi masuk, pemain baru yang menggantikan rekannya tadi. Kita saksikan ini dia peluang kembali mencoba di sana. Ada Sriwijaya FC yang melakukan tekanan dengan Pendi, berikan pada Fahmi. Masih Fahmi mengincar kembali ruang terciptanya dan tendangan satu. Masih sangat baik, kita saksikan apa yang diharapkan juga Kiong Racun. Itu dia masih memberikan apa yang diinginkan di lapangan. Sayang, hampir lagi-lagi. Sebuah syuting yang keras coba dilepaskan oleh pemain dari Sriwijaya. Masih mampu diselamatkan penjaga gawang. Ini dia tendangan penjuru dan bola kembali keluar yang dipotong tadi dengan satu pemain. Menghasilkan kembali lagi-lagi sepak pojok yang akan dilakukan oleh tim yaitu Sriwijaya. Masih menanti Pink yang akan lakukan. Sudah lakukan dia. Mencoba berikan Pendi. Pink lagi. 1-2 kerjasama Pendi dan Pink. Ini dia. Ada Pendi. Masih Pendi. Angkat bola. Terlepas. Mencoba ada satu pemain di sana. Sriwijaya dan masih melenceng dalam tendangan tadi. Yang dilepaskan untuk bisa memperbesar. Masih menyentuh mungkin satu pemain. Kiong Racun. Ini dia peluangnya. Mencoba di sana membongkar kembali. Satu kerjasama ada Pendi. Masih Pendi bergerak ke belakang saja. Coba lebih sabar. Mainkan bola lagi dari lini pertahanan. Ini dia. Ada Pan dibalikkan pada penjaga gawang. Kita saksikan kembali mencoba dengan satu pemain saja. Kiong Racun belum bisa mengambil dalam kesalahan pemain-pemain dari tim yaitu Sriwijaya. Apa yang diharapkan dari Kiong Racun dalam pertandingan laga akhirnya ternyata memberikan lagi-lagi yang tidak diinginkan dari seorang pelatih yaitu Kiong Racun ini dengan keunggulan 6-0 sementara Sriwijaya membobol gawang. Ini dia penjaga gawang yang keluar kembali dari serangnya tadi mencoba mengantisipasi dalam serangan pemain-pemain Kiong Racun ini. Satu peluangnya Adam Bintari masih bisa Pendi
Masih Pendi, otak-atik bola dia. Berikan satu peluang kembali kepada Mbing. Ada Pendi, pindah bola ke kiri. Lagi-lagi satu peluang ya, masih bisa digagalkan. Fahmi merebut bola ke belakang, masih dengan tenang pemain belakang dari tim Sriwijaya. Ini dia ada orang berikan pada Inul, masih Inul. Apa dia berikan pada rekannya? Satu peluang yang mencoba Sriwijaya, belum bisa membongkar kembali. Sangat aman pemain Sriwijaya. Lagi-lagi bola dalam penguasaannya. Ini dia ada Pendi. Masih Pendi, pindahkan bola pada Inul, berikan Pendi lagi, mengincar satu peluang yang mencoba, masih kandas dan gagalnya Sriwijaya dalam melakukan serangan tadi. Ini dia balik lagi, kita saksikan di mana tim yang mencoba dalam bisa membongkar, membelikan kembali apa yang diharapkan. Perhitungannya Ada Fahmi, masih dorong bola langsung ke depan dia, tepat oleh penjaga gawang yang mampu kembali menyelamatkan gawangnya yang tidak mau kembali ada memperbesar dalam kedudukan Sriwijaya. Ini dia lemparkan saja bola dari penjaga gawang, satu-satunya tadi bola yang mencoba diselamatkan oleh penjaga gawang dari tim yaitu Sriwijaya. Sangat lama dia untuk bisa memegang bola. Itu dia baru saja mungkin dari babak menit yang pertama mulai berjalan, di mana penjaga gawang Sriwijaya baru saja mampu atau memegang bola sebagai penyelamatan yang pertama. Ini dia kembali sebuah serangan dari tim Sriwijaya. Ada Pendi yang lepas, lagi-lagi penjaga gawang hampir saja. Satu peluang kembali dimiliki yang cukup berbahaya Sriwijaya untuk menembus kembali gawang dari tim Keong Racun. Ini dia satu peluang yang mencoba di sana. Rupa-rupanya Keong Racun yang melakukan. Ini dia dalam memberikan servis bola mati. Masih ditutup kembali oleh Fahmi. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Sudah lakukan dia satu serangan yang mencoba di sana. Ada Inul, mencoba lagi-lagi Pendi yang dipotong oleh pemain dari tim Keong Racun. Masih memberikan tendangan penjuru. Kita saksikan di sana. Sudah lakukan dia. Kita saksikan dari tim yang mencoba Sriwijaya. Akan bola Damping. Shooting dan hampir lagi-lagi peluang perbesar kedudukan Sriwijaya. Dia tekanan lagi, kita saksikan. Ada Fahmi, pindah pada Pendi, masih Pendi, pindah ke Fahmi tapi terbaca bola tadi oleh pemain Keong Racun. Masih Keong Racun, kandasnya serangan terlalu lama, mampu kau? Hampir saja kesalahan terjadi, membongkar lewat sisi kiri. Mungkin stamina yang sudah terkuras pemain-pemain Keong Racun ini mulai menit awal, yang membuat kembali stamina di babak kedua agak sedikit kurang begitu kuat dalam tenaga. Itu dia mengimbangi saja tubuh yang tidak mampu tadi untuk bisa menyelesaikan dalam tugas yang diharapkan. Masih gagal. Ini dia kembali satu peluangnya yang mencoba pergantian pemain dari tim Sriwijaya. Wawan mencoba tarik keluar kembali. Kita saksikan masuknya satu pemain yaitu Amir, nomor punggung 3. Pergantian pemain, kita saksikan Amir masuk. Setia menit-menit waktu yang sudah berjalan. Ini dia, sudah ada 4 pemain. Amir, sentuhan bola pertama gagal. Apa yang diharapkan dari Amir? Tidak kuat, sudah memastikan. Kita tahu bagaimanakah pemain-pemain juga satu tim Keong Racun yang mungkin hanya memaksakan dengan pemain kekuatan dari pemain intinya saja. Kita tahu di mana PN yang tidak menempatkan pemain di bangku cadangan buat Keong Racun ini, yang membuat kembali stamina pemain inti yang terus harus kembali bisa memaksakan dalam menghabisi waktu normal babak yang kedua. Ini dia terjadinya apa yang diharapkan. Anam lepas, biarkan saja. Masih menanti Pendi, ikutan juga membawa dalam peluang di sana, masih dapat digagalkan. Ada Fahmi, masih Fahmi kuasai bola. Hanya menghasilkan gawang saja. Kita saksikan kali ini. Satu peluang yang mencoba diselamatkan, tapi saja bola. Ini dia ada Pendi mencari ruang, membongkar kembali, dan akhirnya kembali Pendi ikutan juga di mana kaki kirinya untuk membawa memperbesar dalam kedudukan Sriwijaya dengan 7-0.
Korol. Itu dia 7-0 kita saksikan dari Sriwijaya. Dari kaki saudara Pendi nomor 12 pemain yang baru masuk. Dia cukup baik, ikut juga membantu dalam gol proses Sriwijaya ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan ataukah pengaturan dalam pemain tadi setelah gol yang diberikan. Ini dia tekanan kembali mencoba di sana, ada Pendi. Ke kanan lagi. Satu peluangnya kita saksikan Sriwijaya. Ke belakang lagi kita saksikan di mana pemain Sriwijaya berikan pada Pami. Pami pindahkan bola dia ke tengah lagi. Ada Pendi, masih Pendi dorong dia yang mencoba dapat diselamatkan. Alih bola kembali dari Kiong Rajun. Bagaimana dengan 7-0 ini? Mampukah Kiong Rajun kembali membongkar sekaligus memperkecil ketertinggalan? Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Sriwijaya dalam satu serangan tadi. Yang mencoba di sana gagalnya lagi-lagi Kiong Rajun. Hanya menghasilkan tendangan gol kick saja. Mencoba mengembangkan lagi permainan. Ada Pami, kita saksikan kembali penonton. Itu dia peluangnya yang mencoba di sana. Masih menanti detik waktu menit dia. Kita tahu untuk babak yang kedua ini bola yang lagi-lagi dalam satu peluang yang kita saksikan di sana dari tim maksud kami Kiong Rajun yang akan melakukan dan kita dalam saja. Gol, belum. Hampir terjadi, hampir saja. Kita saksikan bola yang sudah melewati penjaga gawang, tapi sayang belum lewat garis tadi, masih menyentuh tiang gawang. Masih gagal untuk memperbesar untuk Sriwijaya. Masih unggul tetap dengan 7-0 di sana. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan dengan Alvin Panjang mengakhiri pertandingan partai pertama. Selamat tinggal Kiong Rajun. Itu dia satu tim yang lebih awal untuk pulang angkat koper dari pertandingan Liga Tarkam.